belajar tentang perkembangan fisika di zaman Renaissance dengan Miss Pandan Mulyanti SPD MS dengan pertemuan kami. Sebelum kalian memasuki pelajaran hari ini, sebaiknya kalian absen terlebih dahulu pada attendance in learning yang sudah saya siapkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa memahami perkembangan fisika di zaman Renaissance. Indikatornya menganalisis pemikiran, kajian, penelitian induktif Kepler, karya-karya Galileo, penemuan teleskop, mikroskop, dan aplikasi. Course online hari ini adalah pemikiran dan kajian Kopernikus. Kedua adalah penelitian induktif Kepler. Referensi yang biasa saya gunakan adalah Michael Hart, 100 tokoh yang berpengaruh, N. Winardi, Susanto 1984, Astrofisika, Mengenal Planet, ITB, dan yang terakhir adalah Fianti, Sejarah Perkembangan Fisika dari Masa ke Masa tahun 2020. Berikut reminder untuk kita selalu berdoa sebelum kita belajar, yaitu Al-Isra ayat 85 yang mengenai bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan kita dan menjadi ruh. Oke, yang pertama adalah zaman Renaissance. Kata Renaissance dari bahasa Inggris berarti kelahiran kembali. Secara historis, Renaissance adalah suatu getaran yang memiliki suatu zaman di mana orang merasa dirinya sebagai telah dilahirkan kembali ke peradaban. Zaman Renaissance adalah satu abad keemasan dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan dan zaman pencerahan. Beberapa pokok pemikiran pada zaman masa Renaissance. Yang pertama adalah gerakan humanisme berusaha tidak saja untuk menerjemahkan sumber-sumber Yunani dan Romawi, tapi juga mencari nilai gaya hidup manusia yang terkandung di dalamnya. Kedua, penolakan tradisi Aristoteles pada abad pertengahan. Ketiga, Akademi Florentina merupakan suatu konsekuensi penolakan dari paham Aristoteles. Terakhir, pemikiran Renaissance juga terbuka kepada ilmu-ilmu yang baru mulai terbentuk. Dan terakhir, dalam lapisan agama periode ini ditandai ketidakpuasan pada kemampanan yang mengarah kepada reformasi Protestan, kaum gereja di saat itu. Sehingga pada zaman ini sebenarnya berkembangnya paham dari kaum Babilonia hingga Romawi dan Yunani. Oke. Karena ini pemahamannya tentang Kopernikus, maka Kopernikus ini salah satu ahli perbintangan dan ilmu astronomi yang saat itu berkembang. Pada usia 20 tahun, dia pergi ke Italia untuk belajar kedokteran dan hukum. Dan kemudian dia mendapat gelar hukum. Nicolaus Copernicus menciptakan buku yang kontroversial, yaitu berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestius, melakukan pengamatan bertahun-tahun tentang revolusi bulatan benda-benda langit. Nicolaus Copernicus menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan matahari bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran pada hari-hari dan perputaran pada tahunan mengitari matahari. Yang kita kenal adalah peristiwa rotasi dan peristiwa revolusi bumi, sehingga terjadinya penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Nicolaus menemukan teori yang dikenal, yaitu teori heliocentris. Teori heliocentris ini banyak digunakan hingga sekarang oleh ahli-ahli astronomi. Bagaimana teori astronomi heliocentris ini menolak hipotesis dari The Revolution Bus. Teori ini beranggapan bahwa matahari merupakan pusat peredaran planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi. Sedangkan bulan adalah mengelilingi bumi, yang kemudian bersama-sama bumi mengelilingi matahari, yang nanti kita tahu akibat dari rotasi dan akibat dari revolusi gerak semu harian dan gerak semu tahunan. Sedangkan matahari hanyalah berputar mengelilingi sumbunya saja. Saat ini diketahui 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, dan Pluto yang saat ini tidak termasuk dalam planet bintang
yang semuanya berputar mengelilingi matahari, karena Pluto adalah sekarang dianggap para ilmuwan astronom bahwa termasuk planet bintang kecil. Yang kedua, Kepler. Kita mengetahui banyak sekali penemuan Kepler di zaman Babilonia saat itu. Pada saat zaman dulu berkembangnya adalah astronomi perbintangan. Nah, Kepler ini menggeser ilmu pengetahuan dari hukum Newton. Kita tahu kalau hukum Newton gravitasi yaitu gaya sebanding dengan konstanta gravitasi massa 1 dikali massa 2 berbanding terbalik terhadap jarak kuadrat. Dan ada juga medan gravitasi yang kemudian teori-teori tradisional itu disingkirkan melalui teori Kepler. Mars merupakan planet yang diamati Kepler, yang didapat bahwa Mars tidak mengorbit secara lingkaran sempurna, namun elipsnya matahari merupakan titik fokus. Selanjutnya, ia menghitung kecepatan gerakan bumi yang bervariasi dan berbanding terbalik terhadap jarak matahari. Apakah itu berlaku semua terhadap Mars dan bumi? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang mendalam dan sampai saat ini masih diteliti. Jadi, ia menyimpulkan bahwa setiap planet mengitari matahari dalam orbit elips pada kecepatan bervariasi sesuai dengan pada jaraknya dari matahari. Ada beberapa karya yang dihasilkan Kepler saat itu, yaitu Supplementary Law yang menjelaskan tentang pantulan cahaya dari sebuah planet yang dibiaskan sewaktu memasuki atmosfer bumi. Buku selanjutnya berjudul Expounding the Optical Part of Astronomy yang juga menjelaskan cara kerja mata. Yang terakhir adalah sumbangan Kepler yang sangat besar dan sampai terasa saat ini yang digunakan untuk perhitungan perbintangan, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Selain itu juga ada alat optik yang ditemukan Kepler juga dimanfaatkan sampai saat ini. Kita tahu alat optiknya adalah teropong bintang. Kita sebutkan hukum Kepler 1 adalah lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari itu terletak pada salah satu fokusnya yang berbentuk elips. Sedangkan hukum Kepler 2, planet-planet akan menyapu luas yang sama pada waktu yang sama yang berbentuknya seperti singgung. Sedangkan hukum Kepler 3, kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Kemudian hukum Kepler 1, 2, dan 3 ini digunakan untuk menghitung jarak sama waktunya matahari terhadap bumi dan sebaliknya. Menurut saya sekian dari sejarah perkembangan fisika mengenai Copernicus dan mengenai Kepler. Ada post-test yang sudah saya upload di e-learning, bisa kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Untuk kesimpulannya, pada saat zaman itu Babilonia dan Romawi dan Yunani, hukum Kepler menyingkirkan hukum Newton itu sendiri. Berlakunya hukum Kepler 1, 2, 3 sampai saat ini. Pada masa itu, perkembangan fisika dari zaman Babilonia sampai Yunani, Romawi hingga terasa sampai pada zaman Renaissance. Ada kata bijak, you assure in your heart, try as much as possible, convey it by prayer. Thank you, see you next meeting 7, karya-karya Galileo, penemuan teleskop, mikroskop, dan aplikasinya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.